Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد ابن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه. إنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, para panitia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dan segenap hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan kita hari ini, Tabligh Akbar Tarhib Ramadan, yang semuanya mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian-ujian. Tidak ada satu manusia pun yang akan terlepas dari ujian-ujian tersebut. Hari ini Allah mengeneralisir, Allah mengumumkan dari khususnya ujian-ujian tersebut, perbedaan ujian antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu warga dengan warga yang lain, antara satu negeri dengan negeri yang lain. Allah bedakan. Hari ini satu dunia Allah generalisir, Allah umumkan dari yang khusus, dari yang personal, dari yang spesifik menjadi sebuah komoditi, menjadi sebuah keharusan bagi seluruh dunia. Dan itu tidak hanya terjadi di kota kita Makassar, tidak hanya terjadi di provinsi kita Sulawesi Selatan, tetapi ini terjadi di seluruh dunia, saudara sekalian. Tahun lalu masih teringat jelas di kepala kita. Kita sholat di rumah-rumah kita. Ramadan menjadi ajang tahun lalu sebagai tempat muhasabah kita. Dosa apa yang telah dilakukan oleh umat manusia sehingga Allah mengeneralisir hukumannya, azabnya, yang Allah Subhanahu wa taala perjelas dalam surah Asy-Syura, saudara sekalian. Di ayat yang ke-30 kata Allah, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah, "Wa ma asabakum min musibah." Apa yang menimpa kalian dari semua musibah, apapun musibah tersebut, saudara sekalian, musibah itu rumusnya, kata para ahli ulama, siapa yang mengerjakan dosanya maka dia yang yang akan terkena musibahnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah dalam surah Al-Isra, kalau kalian berbuat baik maka kalian akan mendapatkan kebaikan itu, tetapi kalau kalian berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat, kalian yang juga akan mendapatkan maksiat itu. Ini masih standar paling bawah dalam sebuah hukuman, saudara sekalian, di mana yang melakukan dosa tersebut dialah yang mendapatkan hukuman itu, tetapi akan naik ke satu tingkat yang lebih tinggi, di mana yang melakukan keluarganya yang dihukum keluarganya, yang berdosa istrinya yang diadab suaminya, yang berdosa suaminya yang diadab istrinya. Tingkatan selanjutnya naik pada titik keluarga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara," jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa, saudara sekalian? Karena kadang-kadang kalau diri kita yang tidak terjaga, keluarga yang akan dihukum. Kalau keluarga yang tidak terjaga, kita yang akan dihukum. Rasulullah menegaskan dalam hadis Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian punya tanggung jawab, siapapun kita.
Ayah bertanggung jawab kepada anaknya, seorang ibu bertanggung jawab pada anaknya, seorang kakak bertanggung jawab pada adiknya, seorang ustadz bertanggung jawab pada santri-santrinya. Setiap kita ra'in, kata Rasulullah, wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya tentang apa, tentang siapa yang dibina, tentang siapa yang dikelola, tentang siapa yang dididik, tentang siapa yang menjadi tanggung jawabnya. Ini tingkatan selanjutnya. Lalu tingkatan yang paling dahsyat, dan ini yang kita hadirkan, yang ini yang kemudian kita sama-sama untuk kemudian kaji pada kesempatan hari ini, menjelang bulan suci yang sangat mulia, menjelang kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita perlu bermuhasabah tentang ini. Hari ini kita disandarkan, barusan saja ustadz kita mengatakan jaga jarak kalian. Saudara sekalian, dahulu kita masih ingat ketika kemudian kita mengadakan tabligh akbar seperti ini, kita mengadakan tabligh akbar seperti ini, panitia justru mengatakan silahkan rapatkan soft, dekatkan diri kalian, maju ke depan. Hari ini apa kata panitia? Kata panitia, silahkan jaga jarak kalian. Seakan kita ingin dipisahkan dengan satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kita lupa dengan sunnah tasawuf, saudara sekalian. Hampir 1 tahun kita tidak berjabat tangan, saudara sekalian. Saya pun baru beberapa bulan terakhir berbismillah. Setelah kemudian saya berikhtiar, bismillah, saya akan menjabat tangan saudara muslim saya ketika ada yang menawarkan tangannya. Tidak lagi saya menjauhkan diri saya, karena saya katakan saya sudah jenuh dengan musibah ini. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kita. Tetapi sampai kapan, saudara sekalian, kita harus berjauhan seperti ini? Sampai kapan soft solat kita harus berjarak? Yang jelas sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau memulai solatnya, stau wa'tadilu, diulang berkali-kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luruskan, rapatkan saf kalian, rapatkan saf kalian. Lalu kemudian Rasulullah SAW menegaskan, karena di antara saf-saf yang renggang ada syaitan yang masuk. Hari ini kita merenggangkan saf-saf kita. Seakan ketika ada yang ingin merapatkan, kita jauhkan kaki kita. Ada yang ingin mendekat, kita menjauh, Dan itulah yang terjadi hari ini. Hukuman dari Allah, siapa yang punya dosanya? Siapa yang melakukan dosanya? Sehingga kita yang kemudian harus mendapatkan balasannya, mendapatkan hukumannya. Saudara sekalian, andaikan hukuman itu berupa musibah, banjir, setelah banjir kering. Andaikan gempa, setelah gempa kita masih bisa merenovasinya, memperbaikinya. Bangunan yang runtuh kita bangun kembali. Anggaran-anggaran pemerintah ada insya Allah. Tapi jika hukuman itu berupa terhalangnya seseorang dari sebuah kebaikan, maka itulah hukuman yang paling berat. Terhalangnya kita untuk berhaji dan berumrah setahun lebih, saudara sekalian. Kita belum pernah lagi menginjakkan kaki kita ke sana. Berapa banyak, berapa puluh orang, bahkan berapa ratus juta orang yang harus kemudian tertunda haji dan umrahnya hanya gara-gara corona ini. Ini siapa yang punya dosa? Berapa banyak di antara kita yang harus sholat berjamaah di rumah dengan keluarga kita. Bahkan subhanallah, ketika kemudian saya beritikaf 10 malam terakhir di rumah tahun lalu, wallahi demi Allah saudara sekalian, tidaklah saya menangis kecuali saya menangis dengan sejari-jarinya. Di depan saya hanya tembok kamar saya. Di saat yang sama saya biasa merenungkan masa-masa ketika saya di Sudan S1 sampai S3. Ketika kemudian ada waktu untuk kemudian beritikaf, kita kemudian bisa beritikaf di masjid, sholat berjamaah, 3 juz dibaca pada 10 malam terakhir. Allahu Akbar. Kenikmatan yang Allah cabut, ibadah, kelezatan ibadah yang Allah cabut. Karena dosa siapa? Siapa yang punya dosa ini? Sehingga kemudian seluruh kita harus merasakan sulitnya beribadah pada Allah. Kita gak mau buat dosa, tapi ibadah itu dilarang. Mau ke masjid, ada aturan dari pemerintah, belum boleh ke masjid. Idul Fitri masih ada peraturan dari pemerintah, belum boleh sholat beridul fitri. Coba bayangkan saudara sekalian, sampai kapan kita seperti ini? Mau haji dan umrah, ada peraturan dari Arab Saudi, Indonesia belum boleh masuk. Subhanallah. Siapa yang punya dosa? Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah, seandainya penduduk dunia ini beriman dan bertakwa, kata Allah,
lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami akan bukakan kepada mereka, kami akan berikan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi, saudara sekalian. Kata Allah, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya semua penduduk bumi beriman pada Allah, bertakwa kepada Allah, kata Allah, la fatahna, kami akan bukakan pada mereka, alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi apa kata Allah? Walakin kadzabu, tetapi sebagian besar mereka, mayoritas mereka, kadzabu, kata Allah, sebagian besar mereka mendustakan ayat-ayat kami. Makanya kemudian ayat terbanyak dalam Al-Quran, saudara sekalian, tentang kufur nikmat, yang kemudian bisa saya simpulkan, bisa jadi mungkin dosa orang-orang yang berbuat dosa lebih sedikit daripada orang-orang yang punya nikmat dan tidak bersyukur. Dan itu lebih berbahaya kadang-kadang di sisi Allah. Mungkin yang berzina lebih sedikit daripada orang-orang yang penuh dengan nikmat lalu dia tidak sholat, sehingga kemudian dengan tidak sholatnya dia, Allah murka, maka Allah turunkan ayat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Semua kenikmatan aku berikan, tapi engkau selalu menunda-nunda sholat. Mungkin yang nunda-nunda sholat jauh lebih banyak daripada yang makan riba. Riba dosa besar, tapi sholat kewajiban besar. Orang-orang banyak yang meninggalkan kewajiban besar ini, saudara sekalian. Mungkin ini yang menjadi catatan utama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Kenapa, saudara sekalian? Jangan kita kira dosa itu hanya gara-gara orang yang berzina, saudara sekalian. Jangan kita kira dosa itu hanya gara-gara orang yang berbuat riba, memakan riba misal. Tetapi kadang-kadang hukuman itu datang karena kelalaian kita terhadap syariat Allah, karena kelalaian kita untuk mengerjakan perintah Allah, sehingga akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian? Allah murka dan Allah mengazab kita semua. Padahal biasanya, padahal terkadang, dan sesuai dengan firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik, kalian akan mendapatkan kebaikan itu, tapi kalau kalian berbuat buruk, kalian akan mendapatkan keburukan itu. Padahal biasanya yang berbuat dosa dia yang dihukum, yang berbuat amalan dia yang mendapat pahala. Tapi mengapa Allah mengeneralisir? Karena bisa jadi terlalu banyak kewajiban, terlalu banyak syariah yang membuat kita cuek terhadap syariat itu. Kita mungkin terlalu biasa melihat orang minum khamar, lalu kita biarkan saja. Kita mungkin terlalu biasa melihat orang keluarga kita pakai uang-uang riba, lalu kita biarkan saja. Kita terlalu biasa melihat anak-anak gadis kita menonton drama Korea, lalu kita biarkan saja. Kita terlalu biasa melihat anak-anak muda kita main game, lalu kita biarkan saja. Kita terlalu biasa melihat orang-orang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang tidak bermanfaat, lalu kita biarkan saja. Mana ayat Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun? Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sebelum zakat Allah sebut ini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Mungkin dosa kita tidak banyak, tapi banyak sekali perbuatan sia-sia kita. Ikhwah dan akhwat sekalian, mudah-mudahan Ramadan yang dekat ini kita tidak lagi dihukum oleh Allah. Ramadan yang dekat ini mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian
yang sampai kemudian pemerintah harus mengeluarkan surat edaran tentang dilarangnya ke masjid, la haula wala quwwata, tentang dilarangnya merapatkan shaf. Dan kita harus sadar diri, ini sudah setahun saudara sekalian. Kita berada pada kesulitan seperti ini. Tetapi kita yakin semua ada hikmahnya. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan semua yang hadir, bahwa ingat, murkanya Allah terkadang bukan hanya gara-gara dosa yang kita lakukan, tetapi murkanya Allah itu biasanya karena banyaknya nikmat yang tidak disyukuri. Dan bukti tidak disyukurinya nikmat adalah banyaknya perbuatan yang sia-sia yang dikerjakan oleh umat manusia. TikTok, hati-hati. Drama Korea, hati-hati. Game, hati-hati. Terlalu banyak nongkrong di warkop, hati-hati. Saya kasih tahu saudara sekalian, dan ini menjamur di kota kita. Lebih banyak jumlah warkop dari jumlah masjid, saya khawatir. Coba dihitung. Satu kompleks Anda bisa menemukan berapa warkop saudara sekalian. Dan Anda bisa menemukan orang-orang nongkrong di warkop lebih banyak daripada orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Mungkin dia tetap sholat, tapi dia tunda-tunda sholatnya. Mungkin ketika ada janjinya di warkop, dia lebih on time daripada kemudian janjinya sholat kepada Allah, memenuhi tanggung jawabnya dan kewajibannya. Ketika dipanggil oleh Allah, dia lebih meremehkan, memudah-mudahkan daripada dipanggil oleh sahabatnya untuk nongkrong di warkop. Dikatakan jam 10, dia datang jam 10 ketika di warkop. Tapi dikatakan azan zuhur, dia tidak pernah on time. Mungkin gara-gara itu Allah murka. Mungkin banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak disyukuri yang membuat kita dihukum dengan corona ini. Mungkin orang-orang barat yang berzina, kita yang dapat hukuman. Kenapa? Mungkin dia berzina karena dia belum mengetahui Islamnya. Dan kita sudah mengetahui Islam kita, sedang kita tidak melaksanakan solat-solat kita, sedang kita tidak menutup aurat-aurat kita. Mungkin itu yang membuat Allah marah dan murka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, memulai suratul Fatihah dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan ada 5 surah yang Allah mulai dengan kalimat Alhamdulillah. Suratul Fatihah, Suratul An'am, Suratul Kahfi, Suratul Fatir, Suratul Saba, semuanya dimulai dengan Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Alhamdulillah. Kita memulai setiap solat kita dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seakan kita ingin mengatakan, ya Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah, Engkaulah Tuhan semesta alam. Kenapa dimulai dengan tahmid? Berkata para ahli tafsir, la'allaka minasyakirin, agar engkau termasuk orang yang bersyukur. Limadha? Idza syakartallah zadallahu alaika ni'matan wa ta'atan. Karena ketika engkau bersyukur pada Allah, Allah akan menambah kepadamu nikmat dan ketaatan itu. Makanya kemudian Allah menegaskan dalam Ibrahim dan surah Ibrahim, la in syakartum wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika kemudian Allah menetapkan kepada kalian tentang suatu perkara yang kata Allah, la in syakartum, ketika kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah nikmatku pada kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sungguh adabku sangat parah. Maka dari sini syukur itu sangat berharga di sisi Allah. Pernah dengar hadis kata Rasulullah SAW, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah, kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan Alhamdulillah, maka akan penuh timbangannya dengan timbangan yang sangat berat di akhirat. Satu kalimat Alhamdulillah akan memenuhi langit dan bumi. Satu kalimat Alhamdulillah akan lebih berat dari gunung-gunung Uhud. Satu kalimat Alhamdulillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamlaul mizan. Maka saudara sekalian ingat, kadang-kadang hukuman Allah, musibah yang datang dari Allah, malapetaka dan bencana yang datang dari Allah, kurang apalagi Sulbar baru-baru gempa, sebelumnya Masamba, baru-baru kita dikena banjir di kota Makassar, ada bom yang terjadi, belum lagi gempa di Lombok, gempa di Palu, tsunami di Aceh. Kurang apa? Gunung Merapi meletus. Kurang apa? Semua titik dalam setiap makhluk yang Allah ciptakan sudah menunjukkan marahnya di Indonesia. Saudara sekalian, tunggu apa lagi? Gunung sudah marah, laut sudah marah, sungai sudah marah, danau bahkan sudah marah. Saudara sekalian, kurang apa lagi? Bumi sudah marah. Tinggal apa yang Anda tunggu? Apa Anda tunggu Pantai Losari marah?
Saya serius. Karena ketika kemudian saya di Palu, saudara sekalian, Ustaz yang lalu waktu saya ke Palu, Ustaz, saya bawa bantuan itu hari ketiga kalau saya tidak salah, Ustaz. Ketika kemudian kita menyisir itu pantai, namanya Pantai Talise, Ustaz. Ini Anda boleh tertawa dengan statement saya Pantai Losari tadi. Tapi kalau Anda orang Palu, Anda orang Sulawesi Tengah, Anda akan mengatakan, dulu juga Talise seperti Pantai Losari kalian kok. Ketika saya menyusur itu, Ustaz, saya dibawa oleh panitia yang kemudian di sana yang bantu saya untuk menyalurkan bantuan, yang memang dia orang asli Palu, Ustaz. Lalu kemudian ketika kita melewati hotel Roa-Roa yang 9 lantai lalu runtuh, lalu kemudian kita menuju ke Masjid Terapung, lalu perjalanan menuju Masjid Terapung, dia mengatakan kepada kami, Ustadz, ini pesisir pantai, biasanya jam-jam sore begini, saya jam 4 waktu itu sudah sholat asar, jam-jam sore begini Ustadz, penuh dengan orang-orang makan, minum, ngobrol dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka pacaran dan seterusnya. Lalu kemudian dia menunjukkan satu persatu ke hadapan saya, Ustadz, ini diskotik, ini kantor polisi, itu diskotik, ini kantor ini, itu diskotik. Hampir seluruh jalan itu isinya diskotik. Apa bedanya kita dengan jalan Nusantara, Ustadz? Yang kalau Anda ke pelabuhan, di jalan Nusantara masih banyak diskotik-diskotik, yang masih banyak tempat maksiat dan dosa. Anda boleh tertawa dengan mengatakan, Pantai Losari santai-santai aja, kalem-kalem saja. Mohon maaf saudara sekalian, begitu juga yang dikatakan oleh orang-orang di Sulawesi Tengah waktu itu. Mereka mengatakan kalem-kalem aja, tapi apa yang terjadi ketika tsunami terjadi? Jembatan rubuh, masjid yang terapung, yang kemudian lebih kecil dari jembatan, lebih sedikit biayanya dari jembatan, itu justru lebih utuh daripada jembatan itu. Jembatan, Ustaz, jembatan, wallahi depan mata saya hancur itu, Ustaz. Saya lihat dan saya foto-foto dan saya videokan, Ustaz. Jembatan yang dibangun dengan anggaran yang sangat besar, menyambungkan antara satu tempat dengan tempat, yang kemudian di bawahnya mengalir air laut. Apa yang terjadi ketika tsunami? Hancur jembatan itu. Masjid Terapung yang tidak lebih besar dari jembatan itu, anggarannya tidak lebih mahal dari jembatan itu, justru masih utuh, Ustaz. Kuasa siapa? Allah. Tsunami di Aceh, kuasa siapa? Allah. Masjid Baitur Rahim ada, Ustaz, di sana. Di sekitarnya habis, tapi Allah munculkan kuasanya dengan menjaga masjid tersebut. Kurang apa tanda-tanda itu? Mungkin sekarang kita mengatakan itu karena dosa orang-orang yang berzina. Baik, betul. Itu karena dosa orang-orang yang maksiat. Baik, betul. Tetapi ingat, sebagaimana mereka punya dosa di sana karena mungkin ketidaktahuannya, yang saya khawatir mereka berdosa karena ketidaktahuannya, karena belum sampai iman ke dalam dirinya, karena belum sampai hidayah ke dalam dirinya. Lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang berdosa di jalur yang lain karena kita sampai iman itu di dalam diri kita, lalu tidak ada semangat kita untuk mendakwahkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada semangat kita untuk mendakwahkan kebaikan, tidak ada semangat kita untuk melarang pada keburukan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah menghukum kita justru karena kita yang tidak punya kepekaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Apa maksudnya, saudara sekalian? Karena ketika nasihat sudah tidak ada, ketika nasihat itu sudah tidak lagi dikumandangkan, ketika setiap orang beriman tidak lagi menyemangati dirinya untuk memberi nasihat, termasuk dengan mengadakan tabligh akbar seperti ini adalah bentuk kepedulian kita untuk memberikan nasihat kepada orang-orang, untuk sampai kepadanya maklumat, pengetahuan tentang Ramadan, agar mereka membuat strategi, agar mereka membuat penjadwalan untuk lebih baik di bulan suci Ramadan. Ini bagian daripada kita memberi nasihat. Tapi di luar sana, saudara sekalian, di luar teman-teman hidayatullah, banyak sekali orang-orang yang tidak peka dengan nasihat. Bisa jadi Allah hukum kita karena tidak ada lagi kepekaan kita untuk saling menasehati. Bukankah syarat tidak tersia-siakannya waktu itu, kata Allah, syarat untuk tidak menjadi orang yang merugi, kata Allah dalam surah Al-Asr, yang kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran hanya turun dan diwakilkan dalam satu surah ini saja, lakafah, maka sudah cukup ini surah untuk mengamankan seluruh umat manusia dari berbuat dosa dan maksiat.
untuk menegakkan agama ini. Surah ini sudah sangat cukup. Kata Allah Azza wa Jal, wal 'as, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khus, semua manusia dalam kerugian, semuanya, kata Allah. Tidak ada bedanya, semuanya. Innal insana lafi khus. Lalu kemudian Allah mengatakan, illal ladzina amanu. Lihat saudara sekalian, yang tidak rugi, yang kata Allah tadi semuanya merugi kecuali 4. Kecuali yang mengamalkan 4 ini, kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman pada Allah. Wa amilus salihat, lalu dia beramal saleh. Ini tentang fardiyah, tentang diri. Kita beriman, kita beramal saleh. Tapi Allah tidak cukupkan dengan 2. Allah tambah dengan wawul ataf lagi, ditambah dengan dan lagi. Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq. Mereka saling menasihati dalam kebenaran, saling mewasiatkan dalam kebenaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka kemudian para ulama membaginya menjadi 2, ibadatun fardiyah wa ibadatun muamalah. Ibadah tentang diri sendiri dan ibadah tentang muamalah, interaksi dengan orang lain. Siapa yang cukup 2-nya, tidak ada 2 yang lainnya, belum sempurna keimanannya. Siapa yang cukup 2-nya, tidak ada 2 yang lainnya, belum sempurna keimanannya. Yang terlalu fokus dengan ibadah dirinya, cuek pada orang lain, dikatakan masih termasuk golongan yang merugi. Yang terlalu sibuk dengan orang lain tapi lupa dirinya, mengajak orang salat, dia tidak salat. Kata Allah, kabura maqtan 'indallah, murka besar Allah, an taqulu ma la taf'alun, kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Dalam ayat yang lain, atamuruna an-nasa bil bir, apa kamu mengira, apa kamu akan menyuruh orang-orang untuk melakukan kebaikan. Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu lupa diri kamu, sedangkan kalian lupa diri kalian. Wa antum tatlunal kitaba fala ta'qilun, sedangkan kamu membaca kitab dan kamu tidak berakal. Maka keduanya tidak akan sempurna, saudara sekalian, kecuali digabungkan. Kita taat ibadah tapi punya semangat amar ma'ruf nahi mungkar juga, Ustaz. Kita punya semangat ibadah tapi peka juga lihat anak kecil main game, itu ditegur, Ustaz. Jangan dalam hati kita bilang masih kecil, biarkan dia main game dulu. Jangan, Ustaz. Karena kebiasaan di waktu kecil akan membuat dia terbiasa dengan itu. Ketika kemudian para ustazah melihat akhwat-akhwat nonton drama Korea, tegur ustazah. Karena sesungguhnya mereka sudah berada pada kehancuran yang nyata, berharap sesuatu yang tidak mungkin. Kalau bahasa orang sekarang, halu. Ini yang paling berbahaya, saudara sekalian. Dan ini adalah perbuatan yang sia-sia, yang kemudian akhirnya menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Para ustadz yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf jika kemudian dalam ceramah saya, dalam tabligh akbar saya pada kesempatan hari ini mungkin agak berapi-api. Karena memang saya berharap mudah-mudahan kita bisa berubah, dan mudah-mudahan kita sadar bahwa ternyata bukan hanya dosa yang membuat Allah murka, saudara sekalian, tetapi kadang-kadang keimanan kita yang tidak dibarengi dengan semangat berdakwah kita, semangat mengajak orang lain, semangat menasihati orang lain, yang membuat kita dapat musibah, dapat ujian dari Allah Azza wa Jal, dan termasuk dalam hal mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kekurangannya datang dari saya, dan saya meminta maaf kepada para asatid sekalian dan para ustadz yang hadir hari ini, para jamaah sekalian. Dan kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jal, dan semuanya saya kembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Saya berterima kasih pada Ustadz Muhtar Renglau dan para asatid sekalian di Hidayatullah, dan para asatid yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi tabligh akbar ini. Kami yakin banyak asatid yang lebih paham ilmunya, lebih mengerti ilmunya dibandingkan kami. Wallahul musta'an. Dan kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala keberkahan, kebaikan dan keridhaannya hanya miliknya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diizinkan untuk masuk pada bulan suci Ramadan. Wa anna Allahu ala ta'at, dan Allah menolong kita untuk selalu bisa taat di dalamnya dan menjadi hamba-hamba yang selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian asatid sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya izin Ustaz untuk bisa langsung jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan acara kita pada kesempatan hari ini. Pada materi-pemateri yang lain, Ustaz-ustaz yang lain, kami mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.